alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita bersama-sama hadir dalam rangka seminar sejarah mengupas kembali sejarah sesuai dengan makna hakikinya. Selanjutnya selawat dan salam mari kita untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memberikan pencerahan kita semua dari alam jahiliyah ke alam. Mulai sejarah ini dari Moke Uadau. Ini yang mungkin tidak pernah disentuh. Moke Uadau ini yang mampu memprediksi terjadinya perang Bojo. Saya tegaskan, siapapun sejarawan sekarang jangan pakai Bima karena akan hilang sejarah asli. Perang Bojo, lewat Bojo. Oleh sebab itu Bima itu lahir setelah merdeka. Oleh sebab itu kembalikan sejarah itu asli. Itu satu. Saya kembali, judul saya tanda-tanda perang sudah terendus di Cai Ati oleh Uadau. Itu satu. Ada dua nanti poin. Uadau ini siapa? Ini orang dalam istana Dompu dan orang istana Bima melewati Cai Dompu atau dulu terkenal dengan Cai Ati. Dia menemukan 3 pemuda. Salah satunya dia tertarik dan berikan amanat. Apa amanatnya? Uadau ini membawa 2 benda. Benda pertama 2 potong besi. Benda kedua adalah beras. Di sisi ini Uadau ini memanggil salah satu pemuda cerdas ini karena dia sudah moke tadi. Nah, apa yang terjadi? Dikasihlah salah satu besi untuk cikal bakal menjadi uja atau tombak. Nah, dikasihlah cara-cara untuk menyelesaikan tombak ini. Ini yang nggak pernah disentuh oleh sejarawan siapapun. Nah, terjadilah lama proses ini. Saya langsung kembali kepada nanti diskusi ini akan kita lanjut di sesi pertanyaan. Saya kembali kepada judul kedua, yaitu kenapa Perang Ngali terjadi. Perang Ngali terjadi diawali dari Kemelut Asimbojo. Kemelut Asimbojo ini tiba-tiba kekuasaan di Aceh itu berubah dari Abdul Aziz ke Ibrahim. Ini awal mulanya. Diikuti keluarnya pendukung lama Raja Bojo, keluar serentak sampai rumah bicaranya waktu itu, yang rumah bicara Abdul Aziz selamat sampai ke Ngali. Jadi teman-teman, sampai ke Ngali kita tidak bahas. Sampailah melapor ke Ngali bahwa terjadi menyelamatkan diri. Awal mula inilah meletus perang Bojo Raya ini. Selanjutnya oleh ulama Ngali yang menerima Daeng Abbas Manasa ini atau Abbas Daeng Manasa sebagai rumah bicara waktu zaman Abdul Aziz melapor keadaan di situasi di istana. Dari Islam masuklah orang-orang Kristen yang mendukung Raja baru ini. Jadi budaya-budaya baru itu dimasuk di istana. Ini cikal bakal awal. Selanjutnya dipanggillah salah satu pemimpin Ngali waktu itu oleh ulama, namanya Selasa Empu Kepak.
untuk menyampaikan keinginan ulama di Asimbojo. Apa poin menurut keluarga kami? Poinnya itu jangan diteruskan jabatannya atau turun dari raja. Hasil dari ini dibalas oleh Sang Haji Mojo waktu itu adalah mengutus orang-orang Bugis menghajar orang Ali. Nah, terjadilah pertumpahan darah di Bugi, Tolo Bugi. Inilah terjadi. Ini yang harus ada kaitan. Ya, Tolo Monta yang namanya sekarang Tolo Bugi, Rate Bugi. Selanjutnya perlawanan ini ketika berkecamuk perang tidak mampu menahan laju serangan orang Ali. Akhirnya semua mati. Salah satunya orang Ali juga mati. Salah satunya adalah Musa namanya. Sehingga terjadilah laporan di Istana Bima, Istana Bojo tidak mampu dilawan dengan orang-orang tentara Kalilang. Tentara Kalilang itu pasukan Bojo itu. Akhirnya dibuatlah rapat-rapat 2 kali 3 kali rapat di dalam Asimbojo. Terjadilah kesepakatan memanggil serdadu Belanda untuk menghabisi orang-orang yang menentangnya. Selanjutnya dalam perjalanannya Raja Bima untuk memanggil kekuatan itu tentu membutuhkan keuangan. Itulah lahir pajak paksa itu. Pajak paksa tentu biayanya untuk membiayai perang. Nah, akhirnya yang terjadi bukan Ngali itu menolak pajak, tapi Ngali sebagai sasaran pembayaran pajak Bojo. Jadi meletus itulah perang terjadi. Perang terjadi itu di 1 hari penuh. Mulai dari paginya itu di Tolo Monta semua yang menyerang kaum wanita, semua meninggal semua. Akhirnya pas zuhur dievaluasi karena yang dia serang orangnya enggak pakai senjata lengkap, meriam. Bukti meriam bisa ditanyakan di warga Cera, semua Wadumbolo di sana ditemukan ratusan butir atau bahkan ribuan. Bahkan bukan di sini yang jatuhnya, tapi di Fo'o Kegudu namanya dulu. Itu bukti-bukti kenapa mati semua pejuang yang menghadang pertama. Akhirnya dievaluasi seketika masuk di Ngali. Di Ngali itu semua terjebak. Akhirnya dimenangkan oleh pasukan Ngali di siang hari. Termasuk kepala tentaranya meninggal. Di sini dikembangkan ada senjata orang Ngali, benar. Tapi senjatanya tinggal teman-teman menelusuri dari mana dapatnya. Hasil senjata itu menembak kepala tentaranya dan seluruh pasukannya ditembak oleh namanya Uja Palopi. Ini hasil dari seluruh kesepakatan orang Ngali dulu, gak ada yang membantah ini. Itu yang terjadi. Sehingga pas udah darahnya udah mengalir semua di Rasa Ngali itu, akhirnya datang hujan lebat pada siang hari. Disitulah cerita-cerita dikembangkan. Ada orang Ngali yang pura-pura menawarkan dirinya dan dihanyut bawa oleh banjir. Tuh. Selanjutnya orang Ngali besokan mencari ke sana keluarganya. Mencari sana keluarganya ini ternyata di diungsikan yang tidak kuat semua, termasuk di gunung-gunung. Salah satunya di Denak mengungsi. Ternyata orang Bima sepakat tidak ada yang salah di cerita orang Donggo dan orang Denak sepakat membantu perang ini, tetapi hijrahnya Ngali ke Denda dimanfaatkan oleh pasukan Kalilang di dalam wilayah regional. Hanya pembumi hangusan desa, sehingga orang Ngali itu nggak punya tempat tinggal. Akhirnya lama tokoh-tokoh agamanya di Dena dan di Dompu, di Donggo. Sehingga didengar isu bahwa
kelompok ini selamat. Akhirnya terjadi kontak informasi. Di Dena itu terdapat disinilah kelompok besar ulama berlindung. Akhirnya oleh Belanda tercium, diseranglah Dena. Sampai berhari-hari Dena kalah, dan orang pejuang yang dilindungi tidak. Demi melindungi pejuang itu, demi mempertahankan cita-cita untuk tidak masuk orang kafir, maka selamat orang semua yang hidup. Hanya banyak korban di Dena. Nah, dalam berhari-hari dia hijrah ke Donggo, termasuk dimanfaatkan, mungkin orang kan punya cerita lain, dimanfaatkan ada pesakitan orang Donggo. Di sana Belanda semua mati di penyerangan Donggo bersama pejuang ini. Dalam sejarah tidak diungkap kekalahan Belanda di Donggo. Itu sejarah yang runtun yang saya dapat hasil beberapa narasumber, termasuk keluarga besar, termasuk orang-orang tua di kota, orang-orang yang berhaluan mau sejarah benar. Sehingga saya itu hampir 5 tahun meneliti tapi tidak membukukan, karena memang versinya maunya saya anak orang lain yang membukukan. Karena itu baru biar kuat. Kalau saya sendiri akan dipertanyakan, siapa kamu? Kamu turunan siapa? Orang siapa? Begitu dan sebagainya. Itu sekelumit sejarah perjuangannya. Saya kembali pada heroiknya. Heroiknya tadi awal saya cerita di Moke Empu Dau, Dua Dau. Moke Dua Dau ini ternyata melahirkan pemimpin yang gesit yang namanya Haji Said atau Muhammad Said waktu itu. Dia ini konon bercerita, bukan dia yang kuat tapi pujanya yang kuat. Jadi pujanya itu melebihi dari senjata, cepat. Nah, bersama pejuang Ngali. Cuman pejuang-pejuang Ngali ini sama-sama porsi, jadi tidak bisa disamaratakan porsinya waktu itu. Ada 2-3 kelompok besar yang menjadi pimpinannya, 3 di perang, di kelompok perang yaitu Haji Said, di kelompok pelatih yaitu adalah namanya Haji Karim atau Bogoda, di kelompok ulama namanya Haji Ismail. 3 orang ini ya yang harus dibuka sebagai pencetus perang, atau yang kenapa orang Ngali atau orang Bima atau orang Bojo itu peduli, karena 3 orang ini hasil di seluruh masyarakat Bojo. Ketika kita tanyakan kaum tua, inilah orangnya, jangan dibungkam lagi. Sehingga kalaupun generasi muda sekarang mau menggolkan tujuan penghargaan, kenapa banyak hambatan di kemarin di Raja Bojo? Ya ini ada yang hambat ini. Mungkin itu dulu, saya mungkin karena serius, nanti akan berkembang di sesi tanya jawab. Mungkin ada juga ahli dari sekitar saya ini, ada 3 ini. Saya yakin lebih tahu lagi mereka ini ketimbang saya. Saya akhiri sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kakanda saya Pak Imran Sarjana Pendidikan yang telah mengupas sekilas tentang peristiwa dan meletusnya perang Ngali. Namun sebelumnya kakanda, izinkan saya sedikit menggali. Kemelut di Asi ini adalah sebuah peristiwa yang membuat perlawanan itu meletus. Dalam pandangan kakanda, ya kemelut yang terjadi itu kemelut yang seperti apa? Ya, mohon izin En Marewo dan kakanda saya Alan Malingi, karena orang-orang ini
saya paham keberadaan, tapi demi kemajuan ke depan kita akan sportivitas, kita akan mencoba bahwa Bima nggak bisa berkembang di daerahnya, mungkin salah satunya adalah kita tidak terbuka masalah pergantian situasi di mana semua pendukung Raja Tola terbunuh dan sebagian meninggalkan istana. Nah, lalu dalam perkembangannya ini Raja Ibrahim ini tidak didukung sebagian orang. Akhirnya meletuslah persoalan di sana sampai merembet ke Ngali. Di dalam karangan teman-teman di Bo itu diakui Muhammad Tain Manasa atau Abbas Manasa itu Tengali. Itulah pencetusan memanas-manasi ulama. Tepat, tidak ada yang salah. Itulah awal mula Kemelut itu. Nah, selanjutnya kan biarkan mereka yang mengatur strateginya, tapi itulah inti dari Kemelut itu adalah perubahan kekuasaan. Mungkin itu dulu sementara. Baik, terima kasih. Ada sebuah jawaban di balik sebuah Kemelut itu. Karena daun tidak mungkin kita melihatnya cukup rindang kalau kita tidak menggali akarnya. Dan Kemelut itu adalah sebagai akar sehingga meletusnya sebuah peristiwa itu. Saya tadi sudah sedikit menemukan bahwa peristiwa Perang Ngali merambah ke Dena, kemudian sampai juga meletus di Donggo, walaupun mungkin tidak tercatat dalam sebuah sejarah. Nah, namun sebelumnya saya ingin dengarkan lagi bagaimana pandangan dari perwakilan Dena tentang peristiwa meletusnya Perang Dena. Entah ada keterkaitan atau memang tidak ada keterkaitan, itu tergantung pandangan para narasumbernya yang nanti kita bisa ambil kesimpulan. Ini saudara saya Wahidin, sarjana pendidikan. Saya kasih kesempatan perwakilan dari Dena.